Di sebuah desa yang damai, hiduplah seorang wanita tua bernama Mbok Sirni. Ia tinggal sebatang kara. Suaminya sudah lama meninggal dunia. Dan sayangnya, mereka nggak pernah dikaruniai seorang anak pun. Hari-harinya dihabiskan dengan bertani sayuran di ladang kecil dekat rumahnya. Lalu menjual hasil panennya ke pasar. Tapi, di balik senyumannya, ada sebuah kesepian yang mendalam. Setiap hari, setiap saat, Mbok Sirni selalu berdoa. Doanya cuma satu. Ia ingin sekali punya anak. Suatu sore, saat sedang khusyuk berdoa, tiba-tiba tanah bergetar. Muncul sesosok raksasa besar dengan kulit hijau dan taring yang tajam. Namanya Buto Ijo. Suaranya menggelegar. "Haha, aku dengar doamu, wanita tua." Mbok Sirni ketakutan setengah mati. Tapi Buto Ijo melanjutkan, "Aku bisa memberimu seorang anak. Tapi ada syaratnya. Saat usianya genap 16 tahun, anak itu harus kamu serahkan kembali padaku untuk jadi santapanku." Karena kerinduannya yang begitu besar, tanpa pikir panjang, Mbok Sirni langsung mengangguk setuju. Ia rela melakukan apa saja demi seorang anak. Buto Ijo kemudian memberinya beberapa biji mentimun. "Tanam biji ini," katanya, "nanti salah satu buahnya akan tumbuh paling besar dan warnanya keemasan. Di dalamnya ada bayi yang kau inginkan." Mbok Sirni langsung menanam biji itu dengan penuh harap. Dan benar saja, 2 minggu kemudian, di antara tanaman timunnya, ada satu buah yang ukurannya raksasa dan bersinar seperti emas. Hati-hati, Mbok Sirni membelah timun emas itu, dan di dalamnya, astaga, ada seorang bayi perempuan yang cantik jelita. Mbok Sirni menangis bahagia dan menamainya timun emas. Tahun demi tahun berlalu dengan cepat. Timun emas tumbuh jadi gadis yang baik hati dan cantik, persis seperti namanya. Mbok Sirni dan timun emas hidup bahagia, seolah lupa dengan janji mengerikan di masa lalu. Tapi saat timun emas berusia 16 tahun, Buto Ijo datang menagih janji. Mbok Sirni nggak rela. Ia nggak akan pernah menyerahkan anak kesayangannya. Dalam keputusasaannya, ia berdoa memohon pertolongan. Tiba-tiba datanglah seorang petapa bijaksana. Sang petapa memberinya 4 bungkusan kecil. "Berikan ini pada timun emas," katanya. "Suruh dia lari dan gunakan ini saat raksasa itu mengejarnya." Isi bungkusan itu adalah biji mentimun, jarum, garam, dan terasi. "Cepat lari, nak. Jangan menoleh ke belakang," teriak Mbok Sirni. Timun emas pun berlari sekuat tenaga dengan Buto Ijo mengejar di belakangnya. Saat Buto Ijo hampir menangkapnya, timun emas melempar bungkusan pertama berisi biji mentimun. Ajaib, seketika tumbuh ladang mentimun yang lebat dan melilit kaki Buto Ijo. Tapi Buto Ijo berhasil lolos. Timun emas kemudian melempar bungkusan kedua berisi jarum. Wush, hutan bambu yang runcing dan lebat langsung muncul, menghalangi sang raksasa. Lagi-lagi Buto Ijo bisa menerobosnya. Timun emas lalu melempar bungkusan ketiga berisi garam. Buar, sebuah lautan luas terbentang di hadapannya. Buto Ijo yang sakti ternyata bisa berenang melewatinya. Kini tinggal bungkusan terakhir. Terasi dengan napas yang tersenggel-senggel, timun emas melemparkannya ke arah Buto Ijo. Dan blubuk-blubuk, bungkusan itu berubah menjadi lautan lumpur panas yang mendidih. Buto Ijo
Yang kelelahan tak bisa menghindar. Ia terperosok ke dalam lumpur itu dan akhirnya tewas tenggelam. Timun Emas pun selamat dan kembali ke pelukan Mbok Sirni. Sejak saat itu, mereka hidup bahagia selamanya, tanpa gangguan dari buto ijo lagi.